Swastiastu, Shalom Aleichem, serta salam harmoni. Pada kesempatan ini, kami, kelompok praktikum genetika, akan menjabarkan atau menjelaskan berbagai model 3 dimensi substansi genetik yang meliputi DNA, RNA, tRNA, hingga protein spesifik. Adapun anggota dari kelompok kami ialah saya Boris Manarionan dengan antrian NIM 026, saya sebagai kameramen dan editor. Saya Natasha Margarita Boris Payu dengan akhiran NIM 028 akan menjelaskan mengenai DNA. Saya Keisha Bru Purba dengan akhiran NIM 023 akan menjelaskan mengenai mRNA. Saya Siska Semorang dengan akhiran NIM 002 akan menjelaskan tRNA. Dan akhirnya saya, Matthew Kevin Manikaen, akan menjelaskan mengenai protein spesifik bernama GPCR. Selamat menyaksikan! DNA atau deoksiribosid asid merupakan asam nukleat yang terbentuk untai ganda. Di sini kita lihat ada untaian ganda atau double helix yang saling berpasangan secara antiparalel. Nah, di sini materi genetikanya itu tersusun atas banyak nukleotida yang saling berikatan membentuk untai polinukleotida. Nah, setiap nukleotidanya ini mengandung senyawa kimia yang berupa gugus fosfat, gula, deoksiribosa, serta basa nitrogen. Nah, di dalam basa nitrogen ini menyusun DNA terdiri dari purin dan pirimidin yang jumlahnya selalu sama. Yang dimana basa purin ini ada adenin dan guanin, dan basa pirimidinnya ada sitosin, atasin, dan timin. Nah, ini berpasangan di mana adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Adapun fungsi dari DNA ini sebagai penyimpan informasi genetika sekaligus mengontrol metabolisme di dalam sel. Nah, itu dia tadi mengenai DNA. Yang selanjutnya yaitu mRNA. mRNA atau messenger RNA merupakan salah satu jenis RNA yang berperan dalam membawa pesan berupa kode genetik yang akan diterjemahkan menjadi asam amino penyusun protein ke ribosom. Nah, asam nukleat yang menjadi produk transkripsi ini berbentuk untai tunggal atau single helix, di mana yang tersusun atas ikatan atau rantai polinukleotida yang dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Nah, setiap nukleotida mRNA ini terdiri dari gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen penyusun mRNA terdiri dari purin dan pirimidin yang jumlahnya akan selalu sama atau berimbang. Nah, jenis basa purin mRNA adalah adenin yang dilambangkan dengan warna pink. Yang kedua ada guanin yang dilambangkan dengan warna hijau. Nah, jenis basa pirimidin mRNA adalah sitosin yang dilambangkan dengan warna peach dan urasil yang dilambangkan dengan warna kuning. Sekian penjelasan dari mRNA. Dadah. Nah, yang ketiga ada tRNA atau RNA transfer yang merupakan salah satu jenis RNA yang berperan dalam membawa asam amino sesuai dengan kode genetik mRNA dalam proses translasi. Nah, tRNA ini mempunyai bentuk khas dengan beberapa bagian yang penting. Yang pertama itu ada antikodon, di mana bagian yang tanda kutip berbicara dengan RNA membentuk asam amino mana yang akan diambil. Yang kedua ada lengan akseptor, di mana tempat amino tanda kutip dijemput dan di. Yang ketiga ada lengan D yang penuh dengan modifikasi penting untuk membantu tRNA itu bekerja. Yang keempat itu ada lengan T, di mana membantu menjaga tRNA tetap stabil. Dan yang kelima, lengan variabel, di mana untuk membantu ribosom mengenali tRNA yang tepat. Nah, itu tadi struktur tRNA yang rumit dan penting agar materi genetik ini bisa dengan tepat dan efisien dalam proses sintesis protein, khususnya translasi. Sekian.
Very well. Model genetika yang terakhir itu ialah model 3 dimensi dari suatu protein. Model kertas ini merupakan hasil visualisasi atau representasi dari protein struktural bernama G-protein coupled receptors atau GPCR. GPCR ini merupakan famili protein yang tertanam di dalam membran sel. Dimulai dari ujung N-terminal yang berada di luar sel, protein ini tersusun atas rantai yang saling terpilih membentuk 7 helix alpha transmembran. Ada helix pertama, kedua, ketiga, keempat, helix kelima, helix alpha keenam, dan helix alpha yang ketujuh atau yang terakhir. Nantinya, ketujuh helix alpha transmembran ini akan saling terhubung melalui 3 loop yang terdapat di ekstrasel dan 3 loop yang terdapat di dalam sel atau 3 loop intrasel. Adapun ujung C terminal dari protein ini akan terhubung langsung dengan bagian dalam sel. Di sisi ekstrasel atau bagian luar protein ini yang terletak di luar sel, reseptor ini bersama dengan 7 helix tadi akan membentuk rongga. Ini dia rongganya yang akan menjadi tempat bagi ligan seperti endorfin, morfin, dan serotonin mampu berikatan. Di sisi intraselulernya, reseptor ini terhubung dengan protein G. Ketika reseptor ini teraktivasi, protein G yang terhubung dengannya akan ikut aktif pula, lalu kemudian membelah menjadi 2 dan akan mengaktifasi protein lainnya dalam jalur transduksi sinyal internal. Nah, sebagaimana protein lainnya, GPCR yang tergolong polimer tersusun atas monomer berupa asam amino dengan sekuens dan jenis yang spesifik sebagai hasil dari proses translasi mRNA dengan kode genetik atau kodon yang spesifik pula. Sekian. Demikian penjabaran mengenai model 3 dimensi dari berbagai substansi genetik dari kelompok kami. Terima kasih. Sek